Yo guys, welcome to CMB. Salam berbudaya. Dua channel yang membahas fakta-fakta menarik seputar manga berbudaya. Channel ini dipersembahkan oleh Man of Culture 41 dan kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas para penulis manga atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut authors, yang dimana para penulis ini khusus berkarya pada manga berbudaya. Para penulis ini telah mendedikasikan jiwa dan raganya untuk menciptakan manga berbudaya dan patut kita apresiasi, di mana karya-karya para penulis ini memiliki kualitas art yang jauh lebih baik atau mungkin melampaui kualitas art dari penulis-penulis profesional seperti One Piece-nya Eiichiro Oda, Naruto-nya Hiro Mashima, ataupun penulis-penulis manga terkenal lainnya. Sebelum kita bahas videonya, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian mendapatkan info-info menarik seputar manga berbudaya dari kami yang kami dedikasikan untuk kalian para Man of Culture. Dalam dunia manga profesional di Jepang, memiliki sebuah persaingan yang ketat. Terkadang, apabila manga biasa tidak cukup baik diterima editor, maka membuat manga berbudaya adalah jalan pintas terbaik untuk mempublikasikan karya-karya penulis. Namun, ada juga yang langsung terjun ke dunia manga berbudaya dikarenakan passion mereka lebih hidup apabila berkecimpung di dunia tersebut. Salah satu genre populer dari manga berbudaya adalah NTR. Sebelum memulai list ini, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu NTR. NTR adalah kepanjangan dari Netorare, yang merupakan bahasa Jepang. Arti dari kata Netorare itu sendiri, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih sedikit mirip dengan selingkuh. Namun, selingkuh pada Netorare memiliki perbedaan mendasar dari cara aktivitasnya. Seperti yang dikutip dari urbandictionary.com, di mana secara garis besar, selingkuh biasa dilakukan atas dasar suka sama suka antara orang kedua dan ketiga. Sedangkan, selingkuh dalam NTR adalah selingkuh yang bertentangan dengan keinginan hati nurani, seperti dengan paksaan, perkosaan, ataupun dibius dengan obat perasaan, dan juga hal-hal lain yang bertentangan dengan keinginan, sehingga pihak kedua akan merasa bersalah telah melakukan hal tersebut. Kebanyakan manga berbudaya memiliki trik khusus dalam menyajikan artnya untuk menarik pembaca tertentu. Misalnya saja, menggunakan art jadul yang terlalu kuno untuk zaman ini, tapi masih diminati para pembaca lansia. Ada juga yang menggunakan art dengan melebih-lebihkan ukuran tidak biasa pada bagian tertentu, yang mana hal ini sebenarnya malah membuat karakter menjadi tidak proporsional dan terlihat aneh. Nah, para penulis dalam list ini memiliki selera art yang tinggi, sehingga dapat memanjakan mata. Dan juga berikut adalah 5 penulis manga NTR berbudaya dengan art terbaik versi kami. Di tempat kelima ada Yuzuki Endesh, atau yang kita sebut saja Yuzuki Sensei. Yuzuki Sensei adalah seorang cewek yang lahir pada 1 Agustus 1983 dan beliau bergolongan darah O. Yuzuki Sensei memulai debut profesionalnya pada tahun 2007 dengan judul Akarui Eros Keikaku, yang merupakan manga berbudaya.
Selain manga berbudaya, Yuzuki Sensei juga sempat beberapa kali menulis manga biasa yang berhasil diserialisasi. Akan tetapi, selalu berumur pendek dan cepat berakhir, dikarenakan kurangnya peminat. Tekstur art pada Yuzuki Sensei terlihat begitu mulus, dan proporsi pada bagian tubuhnya selalu pas dan tidak dilebih-lebihkan. Karena art pada Yuzuki Sensei sangat baik, beberapa penulis manga profesional tertarik untuk bekerja sama dengan Yuzuki Sensei. Yang paling terkenal adalah Sato Tsutomu dengan Mahoka Koko no Retosei. Manga kolaps mereka berjudul Mahoka Koko no Retosei Kaicho Senkyohen yang merupakan side story dari Mahokoko no Retosei, di mana menempatkan Yuzuki Sensei sebagai yang menggambar artnya, sedangkan Sato Sensei sebagai penulis cerita. Yuzuki Sensei terlihat lebih sukses apabila memasuki ranah berbudaya. Hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya karya-karya berbudayanya yang telah mendapatkan adaptasi animenya, yang bisa kalian tonton di situs-situs kucing ternama. Manga-manga terbaik karangan Yuzuki Sensei diantaranya Another World, Sister Control, Jutto Tsukidata, Di tempat keempat ada Futamine Kobito, atau yang kita sebut saja Kobito Sensei. Kobito Sensei ini terbilang adalah pendatang baru di dunia manga berbudaya. Karena pendatang baru, belum ada data-data lengkap mengenai segala hal tentang Kobito Sensei. Kobito Sensei memulai debutnya pada tahun 2020, yang berarti belum begitu lama ya. Bisa dibilang art dari Kobito Sensei ini adalah yang terbaik di list ini. Karena hanya baru memiliki satu volume manga digital, maka dari itu kami hanya menempatkannya di posisi keempat. Tekstur art pada manga Kobito Sensei terletak pada kemulusannya. Bisa kalian lihat betapa wangi. Satu volume digital karya Kobito Sensei berjudul Toi Kimi ni Boku wa Todokanai, yang mana manga berbudaya ini juga telah mendapatkan adaptasi animenya. Di tempat ketiga ada Takeda Hiromitsu, atau yang di sini kita sebut saja Takeda Sensei. Pada awal karirnya, Takeda Sensei terbilang cukup sukses dengan manga Makenki-nya. Makenki bukanlah manga berbudaya, melainkan sebuah manga biasa yang cukup sukses di tahun 2007-an. Dalam serialisasinya, Makenki terbilang cukup lama bertahan, dari awal perilisan tahun 2007 hingga berakhir pada tahun 2011, dan cukup sukses di pasaran Jepang dengan 24 volume. Pada puncak karirnya, Makenki berhasil mendapatkan adaptasi animenya. Adaptasi anime Makenki bisa bertahan dari tahun 2011 hingga 2014 pada akhir penayangannya. Setelah Makenki berakhir, karir Takeda Sensei cenderung meredup. Kebanyakan karya-karyanya ditolak oleh editor. Maka dari itu, Takeda Sensei beralih ke manga berbudaya. Tekstur art pada karya-karya Takeda Sensei lebih cenderung kepada ketegalannya. Meskipun dalam beberapa judul, Takeda Sensei suka melebih-lebihkan suatu bagian tubuh. Namun menurut kami, itu masih dalam batas wajar dan masih proporsional. Selain itu, beberapa manga berbudaya Takeda Sensei juga telah berhasil mendapatkan adaptasi animenya. Hal ini membuktikan bahwa Takeda Sensei adalah penulis yang multi-talent, di mana antara manga profesional dan juga manga berbudaya, Takeda Sensei terbilang cukup sukses di kedua bidang tersebut, yang mana hal ini adalah hal yang jarang dilakukan oleh penulis-penulis manga profesional lainnya. Manga berbudaya karya terbaik Takeda Sensei diantaranya Imaria, Sister Breeder, Akanewa, Sumare, Somerare Runi. Di tempat kedua ada Karn. Karn adalah penulis manga berbudaya saja.
Karena pada histori manga-manga yang telah dibuat oleh beliau, semuanya adalah manga berbudaya. Tekstur art pada karya-karya Karn lebih ke kekencangan tubuhnya. Bisa terlihat teksturnya terasa lebih kencang pada bagian tertentu. Karya Karn juga telah sukses mendapatkan adaptasi animenya, di mana salah satu yang mendapatkan adaptasi animenya berjudul Otomedori. Otomedori merupakan anime berbudaya yang sempat viral di kalangan penikmat situs-situs kucing. Karya manga berbudaya terkenal dari Karn diantaranya Otomedori, Wife Out, dan Kareshi ni Naishode. Dan yang pertama di sini adalah Arakure. Intinya sama seperti Karn, Arakure juga spesialis manga-manga berbudaya. Karena dalam historinya hanya terdapat manga-manga berbudaya saja. Kami menempatkan Arakure pada posisi pertama dalam list ini dikarenakan art pada karya Arakure adalah yang terbaik. Bisa terlihat karya-karya pada Arakure memiliki segala aspek yang benar-benar memanjakan mata. Tekstur art pada manga Arakure bisa dikatakan memiliki banyak aspek terbaik, mulai dari keindahannya, kekencangannya, kemulusannya, dan beberapa aspek lainnya yang membuat kami menempatkan Arakure sebagai posisi pertama. Selain itu, Arakure juga sukses mendapatkan adaptasi animenya. Manga berbudaya terbaik karya Arakure diantaranya Hitozumato Enter Onsen Ryoko dan Netorareta Hitozumato Netorareru. Nah, itulah dia 5 penulis manga berbudaya genre NTR dengan art yang memanjakan mata versi kami. Apabila ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini. Apabila ada yang ingin request untuk mereview manga dari situs berbudaya terkenal, boleh juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu video saya. Salam Man of Culture.